Assalamualaikum kerennya semania. Nah, hari ini kita akan review mikrofon lagi. Kebetulan ada mikrofon untuk dicobain. Kenapa nggak kita review? Kira-kira mikrofon KTV 9100 ya, 9100 ini layak untuk dibeli nggak sih? Seperti judulnya, ini mikrofon KTV, mikrofon untuk karaoke. Yang biasanya mikrofon karaoke itu nonjolin banget di sisi high end-nya agar suaranya terdengar cas gitu ya. Nah, sekarang yuk kita cobain mikrofon ini untuk karaoke. Kira-kira enak gak sih mikrofon ini? Untuk pengujian pertama kita akan cobain untuk karaoke. Ini saya setel dulu reverbnya. Turung nganti garing. Ini kalau di boost untuk presence-nya atau treble-nya. Tes. Tajam gak sih? Tes. Turung nganti garing. Turung nganti garing. Oke, kayaknya enak nih. Tarik ses semongko. Tarik ses semongkrek. Turung nganti garing tatu sing ning atiku. Teko-tekone sliramu nambahi lara batinku. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Cetha ning ngarepe mata yen sliramu kuwi citra. Enak juga ya. Panas-panase srengenge kuwi kang nguliti awak iki. Nanging sing panas rasane ngati nyawang ketetean iki. Oke, suaranya seperti itu. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Suaranya cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Sekarang kita cobain mikrofon ini untuk sholawatan atau habsyian. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Lumayan enak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Seperti itu untuk sholawatan. Sekarang kita cobain mikrofon ini untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu suaranya. Sekarang kita masuk ke tes proximity. Biasanya kalau mikrofon untuk karaoke kita dekat-dekat kayak gini ya. Nah, ini cocok nggak kalau dipakai untuk ceramah? Biasanya ada penceramah yang ngomongnya mikrofonnya ditaruh di dada kayak gini. Nah, menurut teman-teman gimana?
suaranya ketika jauh dan ketika dekat. Ketika jauh, ketika dekat. Ini jarak 10 cm, jarak 20, jarak 30 cm, jarak berapa tadi? Ya, ini udah kira-kira 1 meter. 1 meter. Seperti itu suaranya. Jadi menurut saya sih kalau ini lebih cocok untuk karaoke ya. Kalau ceramah tes kurang sensitif. Lebih tepat untuk karaoke. Jadi sensitivitasnya dibatasi karena karaoke kan biasanya speakernya dekat ya. Speakernya dekat, terus kita karaoke di dalam kamar atau di dalam ruang tamu. Speakernya dekat, maka sensitivitas mikrofonnya nggak boleh terlalu jauh. Nah, kalau kayak gini, ini udah kejauhan untuk mikrofon ini. Sekarang kita masuk tes polar pattern. Seberapa selektif mikrofon ini menangkap suara dari depan. Karena ini tipenya adalah tipe kardioid ya. Unidireksional. Jadi dia harus menangkap dari depan aja dan sedikit dari belakang. Sekarang akan saya putar. Tes dicoba 1 2 3 dicoba tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke. Seperti itu selektivitas dari mikrofon ini. Semakin tidak terdengar ketika posisi ini dan posisi ini semakin kecil suaranya, maka mikrofon ini akan lebih tahan terhadap feedback. Tidak gampang feedback gitu maksudnya ya. Karena kan speaker ada di depan kita. Dia membelakangi speaker. Nah, kalau ini terlalu banyak bocor dari samping ataupun dari belakang, gampang feedback. Itu ya maksudnya. Polar pattern check di sini. Sekarang kita masuk ke tes plosive. Mikrofon ini gerabak-gerubuk enggak kalau dipakai untuk ngomong ataupun nyanyi. Ba 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 bi 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 babi bu. Da 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 di du di du. Pa 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 pi 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 pu pi pu. Da 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 bi 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 babi bu. Oke, nggak plosif sih menurut saya. Minim plosif. Sekarang kita masuk ke tes ketahanan. Seberapa kuat mikrofon ini kalau dipakai untuk jangka panjang. Grillnya keras ya. Tidak kelihatan dia meleot ketika saya tekan-tekan. Dan bodinya ini zinc diecast, suaranya seperti ini, bukan besi. Jadi dia tidak akan karatan. Dan ketebalan besinya setebal ini. Oke, kalau saya punya mikrofon ini, saya kalau jadi teman-teman saya tidak akan melakukan ini ya. Oke, kita lihat apakah ada kepenyokan. Tidak ada kocelak. Masih oke ya. Kuat sih menurut saya. Internal wiring check. Kita cek apakah mikrofon ini disolder dengan penyolderan yang benar. Dan penyolderannya 2, 3, betul. 1 body disambung. Oke, ini penyolderannya sudah benar dari pabriknya. Sistem balance ya. Cocok disambung ke mixer, cocok disambung langsung ke speaker aktif. Nggak ada masalah. Dan pantesan nggak ada suara dengung, gereng gitu ya saat dipakai tadi. Bersih. Karena sambungannya benar. Oke. Terus apakah perlu Mas ngecek sambungan internal mikrofon ini setiap beli? Perlu teman-teman, karena banyak sekali mikrofon itu beredar dengan sistem sambungan yang salah, yang akhirnya merugikan teman-teman sendiri. Kadang saklarnya di-off-kan, ada suara gereng, tang gitu. Kadang mikrofonnya kalau ditaruh gereng, terus dipegang diem. Ada yang dipegang gereng. Nah, itu semuanya adalah kesalahan sistem
penyambungan internal mikrofon. Dan kabelnya juga pengaruh juga ya. Kabelnya pengaruh. Jadi itu perlu untuk teman-teman cek karena banyak sekali mikrofon beredar di pasaran. Terutama untuk yang model-model karaoke itu sambungannya salah teman-teman. Mikrofon KW lah ya kalau saya bilang. Oke, seperti itu aja. Saya nggak mau bahas lebih jauh. Dan kalau teman-teman beli mikrofon ini dapat apa aja paketan di dalam mikrofonnya? Oh iya nih. Bekas lecet-lecet, bekas cat nempel kalau saya lagi gebukin mikrofon ke meja ini. Tuh. Nggak tipu-tipu ya. Ya benar-benar digebukin ke meja ya teman-teman. Oke. Kalau teman-teman beli mikrofon ini, dapatnya apa aja? Teman-teman akan dapatkan kabelnya seperti biasa dengan konektor besi, bukan plastik ya, besi, dua-duanya besi nih teman-teman. Nih kalau nggak percaya, besi ya, bukan plastik. Ini biasanya mikrofon KW itu konektornya plastik. Terus teman-teman dapatkan mikrofonnya dengan kantong pengajian emak-emak. Kantongnya seperti ini ya, pouch ya, kantong pouch. Dan mikrofonnya seperti ini. Mikrofonnya ada dua jenis. Nanti kalau teman-teman beli ada yang dengan saklar seperti ini. Saklarnya enak, nggak bunyi jedak-jeduk. Dan mantap gitu ya, gede. Dan nggak gampang kegeser. Jadi perlu sedikit tenaga lah. Ceklek, ceklek. Dan silent, nggak bunyi ya. Kemudian ada yang tanpa saklar seperti ini, polos. Ini untuk panggung profesional, jadi dikontrol oleh soundman. Nah, teman-teman kalau karaoke di rumah atau dipakai untuk mak-mak pengajian, bisa pakai yang ini karena nggak ada soundman-nya kan. Kalau nggak ada soundman, teman-teman belinya yang ada saklarnya. Tapi kalau ada soundman-nya, mendingan yang gini. Jadi, full control dari mixer. Teman-teman dapat mikrofonnya. Mikrofonnya satu ya. Teman-teman pilih yang pakai saklar atau tanpa saklar. Kemudian garansi. Kartu garansi berlaku 1 tahun. Spare partnya 3 tahun available. Kemudian teman-teman service centernya di sini. Glodok Plaza lantai 1 nomor 65K Pinang Siaraya. Nomor teleponnya ini ya. Ini bisa di WhatsApp. Misalkan teman-teman ada kendala atau suaranya bermasalah atau gimana, teman-teman tinggal klaim aja. Dan kertasnya juga dicetak tebal jadi gak gampang hancur walaupun sudah setahun kemudian gitu ya. Kemudian buku petunjuk penggunaan kalau teman-teman perlu baca-baca ya. Nih cara pakai mikrofon yang benar seperti apa, sambungan yang benar, dan lain sebagainya. Terus kalau sambungannya unbalance atau sambungannya balance, ini contoh sambungan balance, semuanya dijelasin di sini. Bukan kaleng-kaleng sih menurut saya. Oke, dan silika gel bonus. Ini untuk menghindari lembab biar nggak jamuran. Oke, seperti itu ya paketan dari mikrofon ini. Kemudian mikrofon ini tidak memiliki anti-roll, jadi bisa gelinding. Jadi teman-teman perlu beli anti-roll ya, karet gitu. Anti-roll itu apa mas? Anti-roll itu kayak ini nih. Teman-teman bisa lihat gambar di samping itu namanya anti-roll, biar nggak gelinding. Mikrofonnya biar nggak gelinding. Kemudian spesifikasi dari mikrofon ini, dynamic microphone, unidirection atau cardioid. Frekuensinya 50 sampai 15 kHz. Walaupun 50 tapi tidak terdengar plosif tadi.
Kemudian mikrofon headnya metal net ya, jaring-jaring grill seperti ini. Bodinya zinc diecast dan cukup tebal tapi nggak berat. Jadi mikrofon ini tidak dikasih pemberat, tapi bodinya memang sudah berat. Semakin berat bodinya, maka resonansi di dalam sini akan semakin kecil. Nah, kalau diketuk bunyi tung 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 berarti kopong ya. Nah, kalau diketuk nggak bunyi tung tung berarti bodinya tebal. Bodinya tebal biar apa? Biar tidak gampang beresonansi. Kalau tidak gampang beresonansi, tidak gampang feedback. Kalau ada suara ngung yang ngebas gitu, biasanya mikrofonnya bodinya beresonansi. Kadang ditipu-tipu pakai pemberat di dalam mikrofon. Itu kalau mikrofon abal-abal begitu biasanya. Maaf ya, mikrofon abal-abal. Kemudian impedansinya 270 ohm plus minus 15%. Ini cocok untuk mixer-mixer atau preamp yang kurang profesional gitu ya. Jadi mikrofon-mikrofon yang murah bisa menangkap suara mikrofon ini dengan baik karena impedansinya kecil. Kalau teman-teman beli mikrofon yang 600 ohm itu biasanya kalau mixer-mixer murah suaranya kurang enak. Karena nggak mampu dia untuk mengimbangi impedansi 600 ohm di mixernya. Jadi 270 ohm ini mixer-mixer dengan kapasitas impedansi internal mixernya 2 kilo ohm ke bawah. Ini masih bisa menangkap suaranya dengan natural gitu ya. Dimensi, kabel material, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Tes terakhir, mikrofon ini saklarnya jeglak-jegluk nggak kalau di on-offin? Kita cobain ya. Ini saya offin. Tes. Ini saya onin. Tes. Saya offin lagi. Oke, nggak ada bunyi dar gitu ya. Berarti sambungan internal mikrofon ini benar. Kemudian kalau dinyalain phantom di mixer. Ini saya nyalakan phantom di mixer. Phantom nyala dan mikrofon ini nggak ada masalah. Kemudian saklarnya saya matikan. Nyalakan lagi. Nyalakan lagi. Tidak ada suara jedar. Berarti sambungan internal saklar ini benar. Kalau salah biasanya jedar. Kenapa? Karena phantom power dari mixer itu dikonsletin sama saklar. Itu kalau salah ya. Ini benar. Gak ada suara sama sekali. Oke, jadi secara penyambungan benar, secara kualitas suara mikrofonnya seperti ini. Kalau teman-teman tertarik, seperti biasa saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi di bawah video ini. Kalau teman-teman tidak tertarik ya nggak masalah. Ini jadi pembelajaran aja. Kalau teman-teman mau beli mikrofon, kriteria awal itu harus seperti ini. Sambungan internal benar, sambungan saklar benar, nanti teman-teman akan dapatkan kualitas suara yang bagus dan tidak ada permasalahan kesananya. Dan jangan lupa, kalau teman-teman nggak yakin mikrofonnya kuat untuk digebuk-gebuk atau nggak, jangan digebuk-gebuk ya. Ini khusus di review di saya memang wajib untuk saya gebuk-gebuk untuk tahu kualitasnya sampai sejauh mana kalau kita gunakan bertahun-tahun. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan pergi dulu, saya masih punya banyak video penting untuk teman-teman lainnya di sini. Share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin berkah kita. Dan jangan lupa subscribe kalau tombol subscribe-nya masih menyala merah. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.